the Christian and the Muslim sister, we are going together. But one may ask, where is the parting of ways? The parting of ways is, sister, that many Christians, they say that Jesus Christ, peace be upon him, he claimed divinity. He said that he was Almighty God. If you read the Bible, sister, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If any Christian can point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers. Dari cuplikan yang sudah kita lihat, jelas bahwa Zakir Naik menegaskan perbedaan antara Kristen dan Islam di dalam pandangan tentang Yesus. Di mana sementara orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dalam pengertian yang setinggi-tingginya, Islam hanya percaya bahwa dia adalah seorang nabi atau seorang utusan Tuhan atau utusan Allah saja. Dan Zakir Naik menantang, di mana ada ayat di dalam Alkitab yang berisi kata-kata Yesus secara langsung, aku adalah Tuhan atau sembahlah aku. Kalau ada ayat semacam itu, dia berkata dia siap masuk Kristen. Nah, terus terang bahwa argumentasi semacam ini itu sudah seringkali saya temui di dalam dialog-dialog atau diskusi atau debat saya dengan orang-orang Islam. Dan banyak yang memang memakai argumentasi semacam ini. Mungkin mereka memakai argumentasi semacam ini karena melihatnya atau mengambilnya dari Zakir Naik. Tetapi untuk argumentasi semacam ini saya mempunyai beberapa jawaban. Jawaban saya yang pertama adalah, mengapa menuntut kata-kata Yesus secara langsung, akulah Tuhan atau sembahlah aku, baru mau percaya dia adalah Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan langsung adalah satu-satunya cara untuk membuktikan identitas seseorang? Ayah saya itu bernama Nehemia. Apakah bukti bahwa Nehemia adalah ayah saya hanya bisa didapatkan dari pengakuan Nehemia sendiri bahwa dia adalah ayah saya? Apakah Nehemia harus mengatakan aku adalah ayahnya Esra baru menjadi bukti bahwa dia adalah ayahnya saya? Apakah pasti salah kalau saya yang memperkenalkan kepada Zakir Naik misalnya bahwa Nehemia ini adalah ayah saya? Kalau itu pasti salah, maka bolehkah saya tidak percaya bahwa Zakir Naik ini adalah seorang manusia? Saya percaya dia adalah binatang atau dia adalah sebuah pohon atau sebagainya. Bolehkah saya tidak percaya bahwa Zakir Naik ini adalah seorang manusia? Karena Zakir Naik sendiri tidak pernah mengatakan pada saya bahwa dia adalah manusia. Zakir Naik tidak pernah mengatakan pada saya bahwa aku ini manusia loh. Karena Zakir Naik tidak pernah mengatakan aku ini manusia, maka adalah kepercayaan yang salah untuk mengakui bahwa Zakir Naik adalah seorang manusia? Tentu saja tidak. Zakir Naik tidak harus mengatakan bahwa dia adalah manusia supaya orang percaya bahwa dia adalah manusia. Demikian juga soal ketuhanan Yesus. Apakah satu-satunya cara untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kalau dia mengatakan langsung, aku adalah Tuhan, sembahlah aku? Kalau itu adalah satu-satunya cara, pertanyaan saya adalah, dari mana keharusan demikian? Siapa yang membuat aturan demikian? Tentu saja tidak. Kita tentu bisa mendengarkan kesaksian dari orang-orang dekat tentang siapa dia sesungguhnya atau melihat sifat-sifat yang dimilikinya. Sama seperti saya bisa memperkenalkan kepada Zakir Naik bahwa Nehemia itu adalah ayah saya dan itu bisa dibenarkan. Mengapa Yesus tidak bisa dipercaya sebagai Tuhan atau Allah jikalau ada orang-orang lain yang memperkenalkan demikian? Memang apa yang disaksikan orang lain belum tentu benar, tapi itu juga belum tentu salah. Nah, kalau kita misalnya mengacu kepada kesaksian dari murid-murid Yesus sendiri. Rasul Yohanes yang adalah murid langsung dari Yesus, dia menulis di dalam Injilnya, permulaan Injilnya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Di sini firman adalah gelar bagi Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Tadi saya katakan, firman itu gelar bagi Yesus, berarti di sini dengan tegas Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Juga pengakuan iman datang daripada Thomas. Ketika Thomas melihat fakta kebangkitan Yesus, lalu dia membuat sebuah pengakuan iman di dalam Yohanes 20 ayat 8. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi di sini Yohanes memberikan kesaksian Yesus adalah Allah, juga Thomas memberikan pengakuan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Nah, kalau saya memakai ayat-ayat semacam ini, biasanya orang Islam mengatakan itu kan kata-katanya Yohanes, itu kan kata-katanya Thomas, itu bukan kata-kata Yesus. Tapi terhadap omongan bodoh seperti ini, saya mempunyai dua jawaban. Jawaban saya yang pertama adalah tadi sudah saya tunjukkan atau saya kemukakan bahwa untuk mengetahui kebenaran atau identitas tentang seseorang tidak harus dari pengakuan langsung orang tersebut. Juga kalau memang kita mau berbicara secara belak-belakan, lebih baik saya percaya kepada kata-kata Yohanes, kesaksian Yohanes. Lebih baik saya percaya kepada pengakuannya Thomas daripada saya percaya kepada Zakir-Naik. Mengapa? Karena Yohanes itu adalah murid langsung dari Yesus. Demikian juga Thomas adalah murid langsung dari Yesus. Mereka hari-hari bersama-sama dengan Yesus. Mereka diajar oleh Yesus. Mereka makan, tidur, bangun, berjalan dengan Yesus. Sedangkan Zakir-Naik siapa? Baru hidup 2000-an tahun setelah Yesus. Kenal Yesus saja tidak. Maka orang waras tentu lebih percaya kepada Yohanes, lebih percaya kepada Thomas daripada percaya kepada Zakir-Naik. Yohanes sendiri memberikan kesaksian di dalam suratnya 1 Yohanes 1 ayat 1. Dia mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi lebih baik saya percaya kesaksian Yohanes daripada percaya kata-katanya Zakir-Naik. Lebih baik saya percaya pengakuan Thomas daripada percaya kepada guru-guru atau ustadz-ustadz atau apologet-apologet Islam yang sama sekali tidak kenal Yesus. Bahkan hidup 2000 tahun setelah Yesus. Orang waras sekali lagi pasti lebih percaya pada Thomas dan Yohanes daripada kepada Zakir-Naik. Itu jawaban saya yang pertama. Sekarang jawaban saya yang kedua adalah, kalau Zakir-Naik ini menuntut kata-kata Yesus secara langsung. Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Baru dia mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Zakir-Naik itu percaya kata-kata Yesus. Dia mau percaya sesuatu kalau Yesus mengatakannya. Kalau Yesus tidak mengatakannya, berarti dia tidak percaya. Kalau memang demikian, maka saya sekarang tanya kepada Zakir-Naik. Zakir-Naik, dia tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah, bukan? Kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan dan Allah, maka dia pasti percaya sebaliknya, Yesus bukan Tuhan atau Yesus bukan Allah. Nah, kalau Zakir-Naik percaya Yesus bukan Tuhan dan bukan Allah, dan Zakir-Naik hanya percaya kata-kata Yesus secara langsung, sekarang saya tanya kepada Zakir-Naik, mana di Alkitab Yesus pernah mengatakan, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah, jangan sembah aku? Adakah ayat demikian? Coba kasih satu ayat. Berikan satu ayat pengakuan dari Yesus sendiri bahwa dia bukan Tuhan dan dia bukan Allah. Kalau memang Zakir-Naik hanya mau percaya kata-kata Yesus, silakan tunjukkan. Tapi kalau Zakir-Naik percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sedangkan tidak ada kata-kata langsung dari Yesus bahwa dia bukan Tuhan, berarti di sini Zakir-Naik telah bersikap tidak konsisten. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28 yang sudah saya tunjukkan tadi, Yesus Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di situ Thomas memberikan pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, kalau Yesus ternyata bukan Tuhan dan bukan Allah, mengapa Yesus tidak menegur Thomas? Mengapa dia tidak berkata kepada Thomas, Thomas, jangan berkata demikian, itu salah, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Tapi ternyata Yesus tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Malah sebaliknya. Yesus menganggap kata-kata Thomas itu sebagai sebuah kepercayaan atau sebuah iman. Itulah sebabnya satu ayat setelah itu, di ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Jadi di situ terhadap pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, maka Yesus menganggap itu sebagai kepercayaan. Yesus menganggap itu sebagai iman. Nah, di situ jelas bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan, dia bukan Tuhan, dan dia bukan Allah. Nah, sekarang saya tantang Zakir Naik, berikan saya satu ayat yang tidak ambigu, di mana Yesus secara eksplisit dari mulutnya langsung mengatakan, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Kalau Zakir Naik bisa memberikan ayat seperti ini, saya akan berhenti jadi Kristen dan saya akan masuk Islam. Bagaimana? Ada atau tidak? Saya tantang. Itu jawaban saya yang kedua. Sekarang jawaban saya yang ketiga. Benarkah Yesus sama sekali tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan? Benarkah sama sekali Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Tuhan? Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat. Yohanes 13 ayat 13. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang aku guru dan Tuhan. Lalu ayat 14-nya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di sini secara eksplisit Yesus mengatakan, katamu itu tepat, aku memang Tuhan. Aku yang adalah Tuhan. Nah, saya tahu untuk ayat-ayat semacam ini, orang-orang Islam dan mungkin juga Zakir Naik akan berargumentasi bahwa di dalam bahasa Gerikanya atau Yunaninya, kata Tuhan yang dipakai di sana adalah kurios. Dan kurios itu seharusnya diterjemahkan Tuhan dan bukan Tuhan. Tapi perlu diingat, studi yang mendalam terhadap kata kurios ini menunjukkan bahwa kata kurios ini memang bisa diartikan dengan dua arti. Bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Bahwa kurios bisa berarti Tuhan itu nampak juga misalnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini diterjemahkan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itu adalah terjemahan yang sesuai konteks. Mengapa kurios di sini diartikan Tuhan? Karena ada kata-kata bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Kalau hanya sekedar Tuhan, ngapain segala yang ada di atas di bawah bumi itu harus bertekuk lutut? Ngapain juga segala lidah harus mengaku? Tapi bahwa segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang di bawah bumi, dan juga segala lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Maka kurios itu harus diartikan sebagai Tuhan. Jadi memang kurios ini bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Nah, kalau orang-orang Islam dan juga Zakir Naik mau beralasan bahwa kata Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13 ini harusnya adalah Tuhan, maka pertanyaan saya adalah atas dasar apa mengartikan kata-kata kurios di Yohanes 13 ayat 13 ini dengan sekedar Tuhan saja dan bukan Tuhan. Berikan dasarnya, apa dasarnya? Karena itu dengan 3 jawaban saya ini, saya anggap bahwa omongan atau argumentasi dari Zakir Naik yang menuntut kata-kata atau pengakuan Yesus langsung, sembahlah aku, atau aku adalah Tuhan, baru dia mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menunjukkan bahwa itu argumentasi yang remeh sekali, argumentasi yang bodoh sekali. Dan saya sudah menunjukkan demikian, saya sudah menunjukkan bahwa ada kekacauan atau ada sesuatu yang salah di dalam pikiran Zakir Naik ketika menuntut pengakuan langsung baru bisa mempercayai identitas seseorang atau sesuatu, kebenaran tentang sesuatu. Sekaligus juga kalau Yohanes 13 ayat 13 yang sudah saya tunjukkan, di mana Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia mengatakan katamu tepat, akulah guru dan Tuhan. Dan dalam ayat 14 dia mengatakan aku yang adalah Tuhan. Maka sekarang dengan adanya ayat ini, sekarang saya mau tanya Zakir Naik. Kira-kira Zakir Naik berani tidak jadi Kristen seperti yang dia katakan tadi? Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara Kristen untuk melihat kelemahan argumentasi dari Zakir Naik ini. Tuhan memberkati saudara.